Kita di sini semuanya, pokoknya siapapun dengan background apapun yang memang ingin belajar, kita bisa fasilitasi. Sebagai bonusnya, selain belajar sebagai full stack digital marketing, mereka juga belajar menjadi seorang spesialis. Jadi memang kita mencoba untuk memberikan output yang memang bisa diserap di industri, Aurel. Jadi sampai kalau bisa ya HR nggak ada pilihan lagi selain menerima siswa kita. Gitu. Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast bersama aku, Aurel, yang menemani kalian semua di acara podcast hari ini. Dan kita juga sudah kedatangan narasumber keren, kece, yaitu salah satu Head of Academic and Program Manager, yaitu Pak Tony. Halo Pak. Halo Aurel. Iya, apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin boleh perkenalan dulu kali ya. Boleh untuk dong. teman-teman di rumah Boleh. Oke, silakan. Oke, halo teman-teman. Nama saya Andrian Tony, saya Head of Academic dan juga Program Manager untuk Job Connector Digital Marketing Purwadika. Jadi pada dasarnya saya yang merancang, mendesain kurikulum untuk Job Connector Digital Marketing di Purwadika. Termasuk juga untuk memanage akademik ya untuk Job Connector Digital Marketing tadi. Gitu Aurel. Oke, baik. Itu tadi kita udah perkenalan, berarti kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol. Ya, oke. Oke, untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa sih program Job Connector Digital Marketing itu? Ya, jadi pada dasarnya Aurel, Job Connector Digital Marketing ini adalah shortcut program bagi mereka yang memang ingin berkarir, memulai karir sebagai profesional digital marketer. Tetapi yang menarik di sini adalah bukan hanya yang mereka ingin memulai, tetapi juga ingin switch karir ke digital marketing tadi. Jadi selama 12 minggu, jika siswa mengambil program Job Connector Digital Marketing, maka selama 12 minggu akan belajar skills, tools, dan juga banyak praktek serta mengerjakan project serta handle clients yang memang berhubungan dengan digital marketing. Jadi kita persiapkan selama 12 minggu tadi supaya apa? Supaya siswa ini siap untuk nanti bisa bekerja sebagai profesional digital marketer. Baik itu disalurkan melalui Purwadika Career Network atau mungkin bekerja di luar dari hiring partners kita. Gitu Aurel. Oke, kalau misalnya untuk belajarnya nih, kurikulumnya gimana sih di Purwadika? Ya, kalau kurikulum memang kalau di akademik ya, kita di Purwadika selalu memastikan kurikulum kita ini beginner friendly. Jadi friendly untuk mereka yang betul-betul belajar dari nol. Oke, berarti semua bisa. Iya. Jadi nggak perlu backgroundnya marketing, bisnis nggak. Kita di sini semuanya, pokoknya siapapun dengan background apapun yang memang ingin belajar, kita bisa fasilitasi. Artinya saya ingin belajar dari nol tentang digital marketing. Bisa. Artinya program kita memang kita sudah susun kurikulumnya supaya beginner friendly dan juga bertahap. Jadi mereka yang memang pemula itu belajar dari nol. Dari kita memiliki modul tadi ada beginner, ada intermediate, ada spesialis. Mereka belajar semua topik full stack hingga spesialis tadi. Nah, kedua adalah selain beginner friendly adalah kita berbasis dari industry demand. Jadi kebutuhan industri. Jadi program kita ini memang kita susun supaya nanti outputnya adalah menghasilkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan standar di industri dan juga kebutuhan di industri tadi. Contohnya kalau digital marketing ada yang mereka mungkin butuh full stack digital marketer. Jadi bisa atau mungkin istilahnya palu gada gitu ya. Atau mungkin mereka ingin berkarir secara spesifik sebagai SEO spesialis atau mungkin sebagai social media spesialis. Itu bisa difasilitasi di program kita. Kemudian yang terakhir adalah kita selalu berbasis tentang project performance. Jadi si anak ini memang si siswa ini memang belajar dari nol tetapi selalu kita memiliki KPI atau Key Performance Indicator. Jadi artinya belajar pun ada indikator-indikatornya. Supaya apa? Supaya lulusan kita itu memang nanti kualitasnya bagus. Kita selalu ketat bukan hanya di akhir saja di bootcamp, tetapi sejak awal, sejak di modul beginner, intermediate, dan juga hingga spesialis, kita memiliki standar dari akademik yang memang spesifik. Spesifik artinya harapan kita adalah output dari Purwadika ini untuk terutama Job Connector Digital Marketing memang berkualitas dan juga pastinya siap kerja untuk disalurkan melalui Purwadika Career Network tadi.
Oke, baik. Jadi memang dipersiapkan Betul sekali. kualitas-kualitas yang bagus karena memang tujuannya untuk siap kerja gitu ya? Betul, Oke. siap dalam hal skill, siap. Kemudian siap dalam hal sertifikasi, punya juga. Siap dalam hal namanya workflow, cara kerjanya sebagai digital marketer juga siap. Kemudian juga mungkin siap secara mental gitu ya untuk dalam bekerja tadi. Gitu Aurel. Oke, kalau learning experience yang akan dijalankan oleh student dari Purwadika sendiri gimana sih Pak? Ya, kalau learning experience saya rasa memang tergantung dari metodenya ya, metode pembelajaran. Kita di Purwadika untuk job connector memang ada 2 pilihan saat ini. Apakah memilih on campus, jadi belajar di kampus kita di Jakarta atau BSD gitu ya. Fasilitasnya lengkap ya untuk di BSD dan juga Jakarta, atau mungkin remote learning yaitu online learning. Jadi bisa mengikuti kelas atau mungkin program kita di Job Connector Digital Marketing walaupun tidak berada di lokasi sekitar kampus kita. Karena kan memang tidak semuanya tinggal di Jakarta atau Betul. BSD ya. Ada yang dari Surabaya, ada juga yang dari Makassar, ada juga yang dari Denpasar gitu ya. Jadi bermacam-macam lokasi dari para siswa kita. Nah, untuk learning experience pasti berbeda gitu ya. Kalau on campus datang, ibarat kita kuliah gitu ya, Aurel kuliah atau mungkin teman-teman yang lain juga datang ke perkuliahan ya. Nah di sini kita selalu memastikan learningnya adalah maksimal di mana para pengajar ini siap. Karena pengajar kita adalah full time gitu ya. Full time artinya experience dari siswa tadi harapannya adalah bisa maksimal mereka belajarnya. Fasilitas juga disediakan, on campus juga ada gitu ya. Nah, kalau online learning memang ini lebih ke fleksibilitas. Jadi lebih fleksibel artinya para siswa ingin belajar tentang digital marketing gitu ya, ikut ke program kita. Mungkin mungkin sambil kerja gitu ya Aurel ya, atau mungkin lagi sambil kuliah, atau mungkin dia ini memang tidak bisa datang ke kampus-kampus kita di karena jauh Jakarta tadi ya. BSD. Nah, itu Iya. dia. Jadi mengakomodasi semua kebutuhan tadi. Tapi memang learning experience-nya juga pasti berbeda dengan on campus tadi. Tapi yang bisa kita pastikan adalah baik itu on campus ataupun online learning, semua skill, semua tools yang memang wajib, semua yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin berkarir sebagai digital marketer, itu semua kita ajarkan. Dari nol, sampai akar-akarnya itu pun juga kita ajarkan semuanya. Gitu Aurel. Berarti nggak usah khawatir dong ya, mau on campus atau by online Iya, tetap betul. sama cara pengajarnya. Dan studentnya kira-kira yang lulusan dari Purwadika mostly itu di generalis atau spesialis, dan kira-kira bedanya apa sih Pak? Ya, kalau di program kita di Job Connector Digital Marketing, siswa ini belajar keduanya, Aurel. Belajar full stack digital marketing itu di modul beginner dan juga intermediate gitu ya. Plus mereka juga kita bekali dengan kemampuan sebagai seorang spesialis, yaitu SEO spesialis dan juga social media spesialis. Jadi full stack as a generalist mereka belajar juga gitu ya. Belajar tentang namanya konten, belajar tentang melakukan namanya digital marketing research, sampai SEO, social media marketing, kemudian hingga digital marketing analytics gitu ya. Dan juga email marketing itu as generalis. Tetapi yang menarik adalah sebagai bonusnya selain belajar sebagai full stack digital marketing, mereka juga belajar menjadi seorang spesialis. Kenapa harus ada spesialis? Nah, pertanyaan seperti itu. Karena ini kebutuhan dari industri. Industri ternyata nggak hanya butuh tentang yang full stack aja, tetapi juga butuh yang memang dia itu menguasai betul-betul spesifik di satu bidang. Ada istilah namanya T-shape marketing. T-shape itu berarti dia itu paling tidak harus menguasai tiga skill tadi gitu ya. Nah kita di Purwadika kita juga bekali T-shape tadi plus namanya spesialisasi tadi. Spesialis artinya seperti dokter ya Aurel ya. Dokter ada yang dokter yang dia itu dokter umum, ada juga yang dokter spesialis tadi. Nah kalau di Purwadika ada yang dia itu spesialisasi juga SEO, ada juga social media spesialis tadi. Jadi keduanya Aurel. Siswa-siswa yang masuk ke program kita akan mendapatkan keduanya. As a generalist dan juga as a spesialis. Kita ikutin kebutuhan dari industri tadi. Jadi memang kita mencoba untuk memberikan output yang memang bisa diserap di industri Aurel.
Jadi bukan hanya bisa ngerjain semua, tetapi pemahamannya nggak detail, itu yang kita nggak harapkan. Yang kita harapkan adalah memahami semua, tetapi juga level dari pemahamannya juga detail. Itu yang kita tawarkan, yang kita harapkan di output dari program kita Job Connector Digital Marketing tadi. Oke, itu kan tadi untuk studennya ya. Ya. Nah, kira-kira kalau untuk pengajarnya itu gimana sih Pak? Oh, Apakah ya. semuanya itu memang praktisi di bidangnya atau Ya, bagaimana? pasti. Nah, yang membedakan mungkin ya dengan tempat lain adalah kita di Purwadika kita memiliki pengajar full time, Aurel. Jadi pengajarnya memang praktisi juga, tapi kita rekrut sebagai pengajar full time. Tetapi untuk menambah maksudnya pengalaman gitu ya dan juga knowledge dari industri tadi, kita juga memiliki mentor-mentor eksternal yang nanti akan membimbing para siswa kita saat mereka mengerjakan final project tadi. Jadi lengkap belajar dari para praktisi yang memang berpengalaman dan yang pasti adalah kita di akademik kita memiliki standar untuk bisa meluluskan kandidat gitu ya yang melamar untuk jadi pengajar itu sangat ketat, Aurel. Kita pertama kita melihat dari skillnya. Apakah si calon pengajar ini dia itu memiliki skill yang memang lengkap gitu ya, mumpuni untuk bisa membimbing para siswa tadi. Gitu ya, skill. Kemudian sertifikasi. Artinya para pengajar kita di Purwadika full time tadi itu tersertifikasi secara global, Aurel. Secara global dari Google, dari Meta dan lain-lain. Jadi ini sangat menunjang gitu ya, menunjang untuk membimbing para siswa tadi supaya mengikuti karir-karir yang mereka inginkan ya sebagai digital marketer. Kemudian juga para pengajar kita yang full time ini adalah siap. Jadi 3S. 3S artinya dia itu study skill, kemudian sertifikasi dan juga siap. Nah, siap ini yang menjadi menjadi pembeda Purwadika dengan tempat lainnya. Kenapa pembeda adalah kita menyiapkan para pengajar yang memang dia itu siap untuk mengajar secara full time, memberikan memberikan perhatian dan juga waktunya secara full time kepada para siswa tadi dan juga siap untuk mengajar. Nah, ini yang mengajar ini sulit, gitu kan? Artinya apa? Banyak profesional memang ingin mengajar, tetapi saat melamar di tempat kita sebagai pengajar, gitu kan, ternyata tidak lulus saat demo teaching atau saat tes mengajar tadi. Jadi betul-betul kita di Purwadika kita tidak main-main dengan kualitas dari pengajar kita. Kita harapkan yang memang betul-betul berkualitas dan juga siap untuk menjadi pengajar dan juga mentor bagi para siswa kita. Ya, Gitu. karena kan emang kalau misalnya kita mau mempersiapkan studennya dengan lulusan terbaik, terus Betul. siap kerja, memang harus dipersiapkan dulu dari para pengajar atau Ya. mentornya, gitu Kurikulumnya, kan ya. Kurikulum, pengajar, fasilitasnya Ya. itu semuanya tersedia. Kita sediakan yang terbaik, the best untuk para student kita. Oke, tadi kan Bapak sudah sempat menyinggung tentang real project dan segala macam ya, pokoknya tadi. Ya. Kira-kira itu gimana sih dan pas ada real project itu studennya itu ngapain? Ya, jadi di kurikulum kita, di program kita, memang tadi saya sudah menyebutkannya di awal bahwa kurikulum kita ini memang berbasis project performance base. Jadi sejak awal ini para siswa itu sudah pegang namanya project. Bayangkan di minggu pertama pun mereka sudah pegang namanya project performance. Mereka ada tugas ngerjain namanya project, real project, bukan project bohongan ya, atau mungkin mock up ya, tapi memang project yang memang berhubungan dengan campaign dari digital marketing. Brandnya betul-betul eksis dan lain-lain gitu ya. Nah, yang menarik adalah semakin modulnya semakin lama semakin tinggi. Ya. Level of difficulty-nya ini semakin meningkat, Aurel. Nah, tadi di awal-awal nih pegang namanya project performance, mungkin sebagai namanya content marketer. Bikin konten gitu ya, kemudian mendistribusikan konten tadi, mempromosikan kontennya. Supaya apa? Supaya ada performance, ada data yang bisa mereka tunjukkan. Ini saya sudah berhasil bekerja sebagai as a content marketer. Okay. Portfolionya itu dibuat sejak minggu pertama di modul beginner. Bayangkan. Jadi banyak banget lah ya Banyak nanti kalau banget. sampai lulus ya. Nah, di intermediate mereka lebih difficulty-nya lebih ini. Kita pastikan mereka handle brand gitu ya. Mereka bikin campaign untuk brand yang memang eksis
gitu ya, yang memang terkenal. Mereka bikin plan, kemudian mereka jalankan. Ada namanya funnel gitu ya, funnel di digital marketing. Mereka jalankan funnel tadi. Kemudian apa? Kemudian untuk mendapatkan traffic, mendapatkan engagement, mendapatkan sales, itu semua mereka jalankan juga di intermediate module tadi. Nah, yang terakhir adalah bootcamp atau di spesialis. Di spesialis ini mereka mulai handle real client. Kita menyiapkan klien-klien yang keren-keren untuk bisa dihandle oleh para siswa kita. Kenapa? Karena portfolio ini adalah senjata bagi para siswa kita, para alumni kita untuk mendapatkan pekerjaan yang memang mereka inginkan ya, karir di bidang digital marketing. Portfolio ini penting. Jadi di spesialis ini para siswa akan handle klien yang memang betul-betul kita siapkan. Jadi saya di akademik dan juga di tim dengan tim account eksekutif itu kita mencarikan project, kita mencarikan klien yang memang tertarik untuk kerjasama dengan Purwadika. Nah, salah satu contohnya adalah salah satu brand besar yaitu Astra Daihatsu. Ini contohnya saja. Kita juga punya banyak brand-brand yang lain untuk bisa dikerjakan oleh para siswa kita di program Job Connector Digital Marketing tadi. Nah, udah ngerjain project tadi di spesialis, kita juga ada juga namanya bootcamp, final project bootcamp. Mereka tetap handle klien juga. Bisa jadi sama tapi juga bisa beda dengan si modul spesialis tadi. Kalaupun beda berarti artinya mereka juga handle. Berarti selama mereka belajar ini untuk yang online learning ya, untuk final project bootcamp berarti totalnya mereka handle tuh dua real clients. Ya, 2 real clients yang memang terkenal lah ya, brandnya well known, kemudian juga memiliki bisnis yang memang challenging gitu ya, menarik juga untuk dikerjakan oleh para siswa kita. Nah, khusus untuk on campus kita juga punya namanya internship program. Wah, tentunya menarik parah iya, sih ini. kece kan? Dari portfolio dapet, projectnya dapet gitu ya. Kliennya juga dapet. Juga keren. Ini ada internship lagi. Iya, ada internship. Makanya saya bilang tadi ini bener-bener shortcut loh. Shortcut yang memang membantu siswa untuk namanya saya ingin segera mungkin berkarir nih gitu ya. Walaupun saya nggak ada background, bisa nggak Purwadika? Bisa. Kita bisa persiapkan tadi gitu ya. Jadi ada internship juga, Aurel. Oke, kalau internshipnya itu studennya ngapain aja sih Pak? Ya, kalau internship ini memang studennya itu ya namanya magang ya. Internship artinya selama 3 bulan si siswa ini student tadi akan magang. Nah, kalau magangnya itu apakah di kantor Pak? Saat ini masih hybrid ya, masih hybrid. Jadi kadang-kadang juga bisa WFO, tapi juga bisa dari rumah gitu ya, sambil remote working gitu ya. Oke, berarti fleksibel ya? Iya fleksibel. Sesuai dengan kesepakatan kita dengan partner tadi. Nah kalau di akademi memang kita sudah memiliki standar dalam hal untuk namanya siapa partner yang kita ajak untuk namanya internship tadi. Jadi nggak sembarangan Aurel. Perusahaan-perusahaan atau brand-brand tadi mereka datang ke kita menawarkan minta dong untuk namanya internship. No, kita seleksi juga Aurel. Apakah kita memiliki partner tadi ya internship tadi itu bisa nggak memberikan nilai tambah gitu ya, added value bagi portfolio dari siswa kita, ya kan? Jadi bayangin projectnya banyak, portfolionya lengkap gitu ya, dapat clients juga, kemudian juga dapat namanya internship juga. Kurang apa coba? Skillnya dapat, tulisnya juga dapat tadi. Gitu Aurel. Berarti banyak banget ya kelebihan yang didapatkan oleh studennya sendiri untuk mendapatkan portfolionya, karena tadi kan udah dapat real case, terus dapat klien dan juga hingga internship ya. Iya. Terus habis itu kelebihan dari portofolio yang diberikan oleh tim Purwadika itu gimana sih buat studennya? Iya, jelas. Tadi kan saya bilang bahwa kita memilih yang dijadikan project sebagai external partners kita itu yang terpilih. Kita nggak sembarang milih gitu ya. Kita levelnya itu bukan lagi UMKM, sorry ya. Kita levelnya sudah masuk ke corporates. Artinya portfolio siswa itu nanti dipenuhi oleh brand-brand yang memang korporasi gitu ya, ataupun startup. Jadi memang mendukung bagi siswa tadi untuk memiliki portfolio yang keren banget gitu ya. 3 bulan, atau mungkin sambil plus internship berarti 6 bulan ya. Itu mereka bisa memiliki portfolio sebagai seorang digital marketer yang mungkin sudah bekerja 1 atau 2 tahun. Bayangkan, jadi ini betul-betul shortcut. Ini jalan pintasnya. Kita semuanya sediakan, kita fasilitasi. Nah, bedanya adalah tadi saya bilang bahwa skalanya itu beda.
Kalau handle klien yang memang mungkin UMKM ya, skalanya memang kecil. Tetapi di Purwadika kita selalu memastikan bahwa klien atau mungkin project yang dihandle oleh para siswa tadi itu kita maksimalkan skalanya. Kalau bisa dapat korporasi, kita pasti fasilitasi korporasi. Jadi kita punya standar yang ketat juga Aurel untuk kira-kira external partners kita yang kita ajak untuk kerjasama dalam internship dan juga project tadi. Kita punya namanya siswa tadi memiliki portfolio yang memang saat dilihat oleh tim HR gitu ya, itu kelihatan wow ini keren banget gitu ya. Ini baru belajar udah pegang portfolio, pegang kliennya seperti ini gitu. Jadi for your information Aurel, kita untuk internship tadi itu kita sudah bekerja sama. Ini saya nggak nyebut brand ya, tapi saya bisa bilang bahwa kita sudah bekerja sama dengan salah satu digital agency terbesar di dunia. Wow. Bukan di Indonesia aja ya, tapi di dunia. Berarti suatu keunggulan sendiri ya bagi para studentnya ketika nanti melamar pekerjaan bisa dilirik dari portfolionya. Betul, gitu. betul. Karena digital marketing selalu berhubungan dengan portfolio. Betul. Nah, tadi saya bilang agensi ya, di salah satu agensi terbesar di dunia. Nah, saya nggak menyebut juga, tapi kita juga sudah dealing dengan BUMN untuk internship tadi. Bayangin, udah dapat namanya pilihan-pilihan keren seperti tadi gitu ya. Ada juga yang startup juga. Jadi kita memastikan bahwa di program kita semuanya itu maksimal kualitasnya. Dari kurikulumnya, dari materinya, dari fasilitasnya, kemudian juga dari projectnya, dari namanya clients-nya hingga internship-nya. Itu semua kita coba untuk memberikan yang terbaik bagi para siswa kita. Gitu Aurel. Oke, nah kalau dari sisi achievement yang didapatkan dari student Purwadika sendiri gimana nih Pak? Nah ini dia achievement. Achievement di sini artinya saat mereka handle klien itu biasanya mereka handle project yang memang sesuai dengan kebutuhan dari klien tadi. Nah biasanya kalau digital marketing kita memiliki matrix ya, digital marketing KPI, indikator atau matrix. Tetapi kerennya di Purwadika ini untuk achievementnya adalah kita bukan hanya berhubungan dengan memaksimalkan traffic, itu juga bukan hanya meningkatkan engagement, tetapi juga sampai namanya menumbuhkan sales. Itu sudah menjadi target kita di Purwadika terutama job connector digital marketing tadi. Artinya apa? Artinya si siswa tadi bukan hanya melaporkan matriks pencapaian achievementnya dari sisi digital marketing tetapi juga bisnis matrix. Bisnis matrix itu seperti sales gitu ya, revenue dan lain-lain. Nah, achievement yang mungkin saya juga bisa state di sini ya, artinya siswa kita kalau tidak salah di kuartal keempat 2021 sampai kuartal pertama 2022 gitu ya. Untuk partner kita yaitu untuk project dari Astra Daihatsu ya, untuk bootcamp teman-teman job connector ini digital marketing. Mereka in total sudah mengumpulkan kalau tidak salah ada 8 SPK. SPK mobil. Bukan SPK apa-apa ya, tapi betul-betul ini surat untuk pemesanan kendaraan. Jadi bayangkan kalau kita ambil rata-rata Aurel satu mobil berapa ya? 250 kali ya. 250 juta. Kaliin 8 berapa? 2 miliar. Itu achievement yang memang project yang dikerjakan oleh para siswa kita. Gitu. Jadi kelihatan bedanya, skalanya. Kalau ngurusin tentang kita nggak bukan hanya berkutat di UMKM, tetapi juga kita memastikan portfolio dari siswa kita itu bisa achievementnya tuh luar biasa. Jadi sampai kalau bisa ya HR nggak ada pilihan lagi selain menerima siswa kita gitu. Karena achievementnya luar biasa. Nah, challenge-nya mungkin beberapa waktu yang lalu, apakah ada pilihan selain Astra Daihatsu, ya kan? Kenapa? Karena Astra Daihatsu saya rasa jualan mobil itu nggak mudah kan, Aurel ya. Barangnya harganya ratusan juta gitu ya. Kemudian banyak brand-brand pesaing gitu ya. Saya rasa ini juga menjadi achievement yang luar biasa gitu dari siswa kita. Nah, kita juga mencoba untuk namanya mengikuti demand di industri kita. Nah, salah satu industri yang mungkin sedang berkembang dengan pesat adalah e-commerce. Beberapa waktu lalu achievement salah satu dari kelompok dari siswa kita itu adalah mereka handle salah satu brand yang cukup populer di marketplace warna orange yaitu fashion brand. Nah, mereka diberikan modal untuk ads gitu ya, digital ads, dikasih modal hanya 3 juta. 3 juta.
Nah, kira-kira dari modal untuk beriklan tadi 3 juta dan juga menjalankan campaign tadi, itu kira-kira bisa sampai berapa jadinya? 3 juta ini ternyata hanya dalam waktu 5 minggu bisa dijadikan total sales itu lebih dari 65 juta. Bayangkan Aurel, 3 juta Jadi 65 juta. gitu. Itu berlipat banget sih kenaikannya. Nah, kalau tadi kan ini ya, local dealer gitu ya untuk mobil nih. Nah, sekarang kita coba lagi, kita tes lagi nih siswa kita. Bisa nggak di e-commerce? Ternyata bisa. Mereka juga bisa dan juga mampu untuk handle klien di berbagai macam industri-industri lain. Gitu. Jadi achievement yang tetapi kalau saya pribadi ya sebagai akademik melihat adalah achievement dari siswa kita adalah kebanggaan untuk bisa melihat dari siswa-siswa dari Job Connector Digital Marketing dari Purwadika adalah bisa mendapatkan karir yang mereka memang inginkan tadi. Itu saya rasa achievement bagi akademik dan juga kebanggaan luar biasa. Melihat siswa kita, dia kerja di unicorn gitu ya, atau mungkin di tempat yang memang mereka inginkan, itu sudah menjadi achievement bagi akademik yang luar biasa bagi saya pribadi gitu ya. Dan ini salah satu menunjukkan bahwa kualitas lulusan kita itu diakui di industri, gitu ya. Kemudian juga banyak siswa kita yang kerja di digital agency tersebar di Jakarta, di Bandung, di BSD. Sampai ada yang di luar negeri tadi ya? Iya, salah satunya memang murid saya itu kerja sampai di Singapura, agency di Singapura tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa kualitas lulusan kita ya diakui bukan hanya di Indonesia tetapi juga sampai ke luar negeri. Kemudian juga kemarin mungkin di kuartal keempat itu juga ada siswa kita yang direkrut langsung oleh hiring partner Purwadika yang ada di Singapura tadi. Jadi hal ini menunjukkan kepuasan kita terutama di akademik ya melihat bahwa lulusan kita ternyata diakui, diserap dengan baik oleh industri dan juga menunjukkan bahwa kualitas dari lulusan kita ini diakui bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar Indonesia tadi. Gitu. Jadi bisa bersaing di dalam maupun di luar negeri. Betul sekali. Itu kebanggaan yang luar biasa sih bagi kita tim akademik ya. Ya, oke. Tadi sih sebenarnya pertanyaan terakhir ya Iya. dari aku. Kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi. Berarti dari lulusan Purwadika memang sudah diperuntukkan dan dipersiapkan untuk masuk ke dalam big company atau perusahaan-perusahaan ternama gitu Betul, ya. Pasti betul. keren banget. Betul. Dan itu juga berawal dari para akademiknya Yes. yang memang sudah praktisi di bidangnya Betul gitu. sekali, Sudah betul dipersiapkan semua oleh Purwadika Digital Betul. School. Oke, thank you untuk teman-teman yang di rumah yang udah nonton dan dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga insight-nya juga nyampe ke kalian. Thank you ya kesempatannya untuk kali ini Pak Tony dan see you in another podcast. Bye. Bye.